pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang.
mengatasi hambatan belajar, pengembangan karakter baik di rumah, membantu siswa dalam pengembangan life skill atau keterampilan hidup sehari-hari. Layanan bimbingan dan konseling yang semula dilakukan bertatap muka pun kini hanya dapat dilakukan melalui media sosial. Untuk membantu peserta didik, peran guru bimbingan konseling yang sangat urgent yaitu guru bimbingan konseling sebagai motivator, memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat dalam belajar di tengah wabah ini. Guru bimbingan konseling sebagai inovator, dalam hal ini guru bimbingan konseling harus dapat menguasai beberapa cara belajar online, misal melalui Zoom, Google Classroom, WA, dan lain sebagainya. Guru bimbingan konseling sebagai evaluator, artinya setelah proses pembelajaran, guru bimbingan konseling harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran daring. Bimbingan dan konseling era 4.0 ini berinovasi dengan media virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Strategi ini disebut sebagai cyber counseling. Pada tahun 2004, konsep ini juga didukung oleh Bloom yang menyatakan bahwa cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Tidak terlalu merasa diamati secara visual. Meskipun tanpa isyarat verbal dan kondisi fisik real time tidak teramati, proses konseling tetap bisa berjalan dengan baik. Strategi cyber counseling pun bisa digunakan dalam konteks konseling kelompok. Media yang digunakan bisa menggunakan WhatsApp yang diakomodir, dan memang proses ini dirasa sangat menantang untuk dilakukan dan butuh guru BK dengan jam terbang tinggi untuk bisa melaksanakannya.
konseling ini memanfaatkan internet untuk bisa berinteraksi di aplikasi WhatsApp yang menyediakan fitur texting, telepon, ataupun video call, kemudian Facebook, website, email, dan juga yang lainnya. Cyber counseling dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang bersifat non-interaktif dan interaktif. Non-interaktif bisa berupa situs yang berisi informasi dan narasumber self-help atau pertolongan mandiri. Sedangkan interaktif adalah pelayanan konseling secara langsung seperti chat ataupun instant messaging dan video conference. Interaktif yang secara tidak langsung berupa email terapi ataupun bulletin boards counseling interaktif. Konseling yang berjenis interaktif adalah situs yang menawarkan alternatif bentuk terapi melalui internet, di mana terdapat interaksi antara konseli dan konselor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu menurut Prasetyo dan Junaidi tahap 15. Demikianlah hasil video saya buat, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video masih banyak yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.